Pagi itu, Wira Satya tidak bersembunyi. Ia berdiri di tempat yang bisa dilihat siapa saja, di jalur dagang utama, di depan mata rakyat, di bawah langit Majapahit yang tak lagi netral. Dan jauh dari sana, Ki Sempol memberi perintah pertama, bukan untuk mengejar, melainkan menutup semua jalan. Sementara Sekar sadar satu hal mengerikan, malam itu telah memilihkan posisinya tanpa meminta izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian yang masih setia mengikuti kisah ini. Semoga selalu sehat, dipanjangkan umurnya, dan bahagia bersama keluarga. Bagi yang sedang sakit, semoga segera sembuh dan sehat kembali. Bagi yang sedang menghadapi masalah, semoga segera ditemukan solusinya. Dan bagi yang baru putus dari pacarnya, semoga segera move on dan segera dapat gantinya. Silahkan subscribe agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya yang semakin menarik. Tekan tombol like untuk mendukung channel ini supaya terus berkembang. Dan tulis di komentar dari kota mana kalian menonton. Bagi kalian yang sudah subscribe channel ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan saya doakan semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat, diluaskan rezekinya, dan bahagia selalu bersama keluarga tercinta. Bagi kalian yang mempunyai hutang, saya doakan semoga hutangnya segera dilunaskan. Mari kita mulai saja ceritanya. Pagi itu tidak dimulai dengan teriakan atau darah. Justru sebaliknya, ia dimulai dengan keheningan yang terasa terlalu rapi, seolah Majapahit sedang menahan nafas. Kabut tipis menggantung di jalur dagang utama, menyelusup di antara kaki-kaki pedagang, roda gerobak, dan tiang-tiang kayu yang selama bertahun-tahun menjadi saksi transaksi, gosip, dan pertengkaran kecil. Tidak ada yang menyangka bahwa di tempat yang biasa digunakan untuk tawar-menawar harga beras dan kain, sebuah keputusan besar akan diumumkan tanpa upacara. Di sanalah Wira Satya berdiri. Ia tidak berada di sudut gelap, tidak pula bersembunyi di balik kerumunan. Ia berdiri tepat di tengah jalur, di titik di mana arus manusia biasanya terbelah, memaksa siapapun untuk memperhatikan atau berbelok. Tubuhnya masih menyimpan jejak malam-malam pelarian, luka yang belum sepenuhnya menutup di lengan, bekas sayatan di bahu yang mengering menjadi garis gelap, dan nafas yang belum benar-benar kembali tenang. Sarungnya sederhana, lusuh oleh debu jalanan. Dadanya terbuka, bukan untuk pamer keberanian, melainkan karena ia tak lagi peduli pada penampilan. Namun punggungnya tegak, bukan tegak orang yang menantang, melainkan tegak orang yang sudah selesai bernegosiasi dengan rasa takut. Satu persatu, orang berhenti berjalan. Seorang pedagang garam membeku dengan karung masih tergantung di bahu. Seorang ibu menarik anaknya lebih dekat tanpa tahu alasan pastinya. Para kusir menahan tali kekang, dan hewan-hewan ikut diam, seolah ikut membaca keganjilan di udara. Bisik-bisik yang biasanya memenuhi jalur itu perlahan mati, seperti api kecil yang kehabisan oksigen. Tidak ada yang berani menunjuk, tidak ada yang berani bertanya, karena wajah Wira Satya, meski tidak semua mengenalnya secara langsung, telah lama hidup sebagai cerita, sebagai rumor, sebagai nama yang selalu disebut dengan suara diturunkan. Ia bukan orang biasa, dan ia tidak bertindak seperti buronan. Wira menarik nafas panjang. Suara pasar yang biasanya riuh kini menyusut menjadi denyut jauh di telinga. Ia merasakan tatapan-tatapan menempel di kulitnya, seperti ujung jarum yang belum menusuk, tapi sudah cukup menyakitkan. Dalam hatinya, ia tahu ini adalah saat paling berbahaya. Bukan ketika pedang diarahkan, bukan ketika panah dilepaskan, melainkan ketika orang-orang mulai berpikir. Ia membuka mulut dan suaranya pecah ke udara, tanpa teriak, tanpa gemetar. Aku Wira Satya. Namanya jatuh di antara mereka seperti batu besar ke kolam yang tenang. Tidak ada percikan langsung, hanya gelombang yang menyebar perlahan. Wajah-wajah yang berubah, mata yang melebar, rahang yang mengeras.
Beberapa orang menunduk, seolah takut namanya sendiri bisa menarik malapetaka. Yang lain justru menatap lebih lama, berusaha mencocokkan sosok di hadapan mereka dengan cerita yang selama ini beredar. Aku tidak akan bersembunyi lagi. Kalimat itu sederhana, namun berat. Ia tidak diucapkan dengan nada heroik, tidak ada janji, tidak ada ancaman. Justru karena itulah kata-kata itu mengguncang. Orang-orang terbiasa dengan teriakan perlawanan, dengan sumpah darah, dengan amarah yang meledak-ledak. Tapi ini berbeda. Ini terdengar seperti keputusan final, keputusan seseorang yang sudah mengukur semua risiko dan memilih tetap berdiri. Beberapa penjaga pasar yang biasanya bersikap garang kini ragu. Tangan mereka bergerak ke gagang senjata, lalu berhenti. Menyerang di depan rakyat, membiarkannya berbicara. Setiap pilihan terasa salah. Wira melanjutkan, matanya menyapu wajah-wajah di depannya, bukan sebagai hakim, melainkan sebagai saksi. Kalau aku salah, katanya, suaranya kini lebih dalam. Tunjukkan di mana salahku. Tunjukkan dengan kata, bukan dengan perburuan. Ia berhenti sejenak, memberi ruang bagi kalimat itu untuk hidup sendiri. Tapi kalau aku diburu hanya karena aku menolak diam, lanjutnya, maka yang kalian kejar bukan aku. Kalian sedang memburu bayangan, dan bayangan tidak pernah bisa dibunuh. Jalur dagang itu kini sepenuhnya diam, bahkan angin seolah enggan bergerak. Beberapa orang merasakan sesuatu yang tidak mereka akui dengan kata-kata. Rasa takut yang bercampur dengan rasa ingin percaya. Kombinasi itu jauh lebih berbahaya daripada kebencian murni. Wira tidak menunggu jawaban, ia tidak meminta persetujuan. Ia tahu simbol yang menunggu respons akan kehilangan maknanya. Maka ia berbalik. Langkahnya tenang, terukur. Setiap tapak kakinya di tanah seolah menandai wilayah yang tak lagi bisa dihapus. Orang-orang memberi jalan, bukan karena diperintah, melainkan karena naluri. Tidak ada yang mengejar, tidak ada yang melempar. Bukan karena mereka sepakat, melainkan karena mereka belum tahu harus bersikap bagaimana terhadap seseorang yang menolak bermain sebagai korban. Dan di saat itulah, Majapahit berubah. Karena simbol yang bersembunyi bisa diburu, tapi simbol yang berjalan terbuka memaksa semua orang memilih, menunduk, atau menatap balik. Perintah Ki Sempol tidak diumumkan, tidak diteriakkan, tidak ditulis di titah resmi. Ia menyebar seperti dingin di tulang, pelan, tak terlihat, namun tak terelakkan. Pagi setelah Wira Satya berdiri terbuka di jalur dagang, Majapahit tampak berjalan seperti biasa. Pasar kembali ramai, pintu-pintu rumah dibuka, penjajah makanan berseru memanggil pembeli. Namun di balik rutinitas itu, sesuatu telah berubah arah. Orang-orang tertentu mulai bergerak. Mereka bukan prajurit dengan baju besi mengkilap. Mereka adalah wajah-wajah biasa, tukang angkut, pemilik losmen, penjaga gerbang kecil, bahkan biksu pengelana. Mereka tidak membawa senjata, mereka membawa ingatan. Setiap langkah Wira, setiap arah pandangnya, setiap tempat ia berhenti, semuanya mulai tercatat dalam bisikan yang tidak pernah sampai ke telinga rakyat, namun selalu tiba di satu tempat yang sama. Beranda rumah Ki Sempol. Ia berdiri di sana dengan sikap santai, seolah hari itu tak membawa ancaman apapun. Angin pagi menggerakkan ujung kainnya perlahan. Dari tempat itu, ia bisa melihat sebagian kota, atap-atap yang berjejal, dan jalur-jalur sempit yang selama ini menjadi urat nadi Majapahit. Di hadapannya, terbentang peta. Bukan peta resmi kerajaan, melainkan gambaran kasar yang dipenuhi tanda-tanda kecil.
titik arang, garis goresan, dan simbol yang hanya dipahami oleh mereka yang terbiasa berburu manusia. Biarkan dia terlihat, katanya tanpa menoleh. Suaranya datar namun penuh keyakinan. Simbol yang terlalu lama bersembunyi akan kehilangan bentuk, tapi simbol yang berdiri di cahaya akan menarik segalanya. Seorang pengikut berdiri agak jauh, ragu-ragu sebelum berbicara. Tuan, jalur barat sudah kami longgarkan, jalur timur kami perketat. Tapi kalau rakyat mulai bersimpati, Ki Sempol mengangkat tangan, memotong kalimat itu tanpa emosi. Ia menoleh perlahan, tatapannya tidak marah, tidak tajam, justru dingin, seperti orang yang sudah melihat akhir cerita jauh sebelum halaman ini dibuka. Rakyat tidak berpihak, katanya pelan. Rakyat bertahan. Mereka akan mendekat pada siapapun yang tampak paling mungkin hidup besok. Ia kembali menatap peta. Satu titik digeser sedikit, bukan untuk menutup jalan, melainkan mengarahkannya. Karena Ki Sempol tidak berniat menangkap Wira hari itu atau esok. Ia berniat membuat kota sendiri yang menyerahkannya. Sementara itu, perubahan mulai terasa di jalan-jalan kecil. Penjaga yang biasanya membiarkan orang lewat kini bertanya lebih lama. Penginapan yang biasanya murah tiba-tiba penuh. Gerbang-gerbang kecil ditutup lebih cepat dengan alasan keamanan. Tidak ada satupun tindakan yang cukup besar untuk diprotes. Namun jika disatukan, semuanya membentuk lingkaran yang perlahan menyempit. Wira Satya merasakannya. Ia berjalan melewati gang sempit dan tahu bahwa ia sedang dilihat, meski tak selalu tahu oleh siapa. Ia berhenti di sebuah sumur tua dan melihat pantulan wajahnya di akhir. Bukan wajah buronan, melainkan wajah seseorang yang sedang diuji kesabarannya. Kota ini tidak lagi mencoba menangkapnya. Kota ini sedang mempelajarinya. Dan itu jauh lebih berbahaya. Di sisi lain Majapahit, Sekar juga merasakan getaran yang sama, meski ia belum diberi penjelasan. Tatapan orang-orang berubah saat ia melintas, bukan tatapan hormat seperti biasanya, bukan pula curiga, melainkan tatapan menilai. Seolah ia bukan lagi putri Ki Sempol, melainkan bagian dari masalah yang sedang dipetakan. Ia mendengar namanya disebut pelan-pelan, lalu terhenti saat ia menoleh. Bahkan halaman rumahnya sendiri terasa asing, seolah tanah di bawah kakinya sedang menunggu perintah. Sekar tahu, dalam permainan ayahnya, tidak ada posisi netral. Yang belum ditempatkan hanyalah bidak yang belum dipaksa bergerak. Kota terus berdenyut, namun nadinya berubah. Informasi mengalir lebih cepat daripada orang-orang menyadarinya. Di warung, di sudut pasar, di balik doa-doa sore, nama Wira Satya muncul, lalu tenggelam, lalu muncul lagi dengan versi yang berbeda. Ada yang menyebutnya pembangkang, ada yang menyebutnya pemberani. Dan setiap versi itu, tanpa sadar, sedang membantu Ki Sempol menentukan langkah berikutnya. Malam mulai turun dan lampu-lampu dinyalakan lebih awal dari biasanya. Bukan karena takut gelap, melainkan karena semua orang ingin melihat dan dilihat. Di dalam rumah besarnya, Ki Sempol akhirnya tersenyum tipis. Jaringannya hampir lengkap. Ia tidak perlu menggerakkan pasukan besar. Ia tidak perlu mengotori tangannya dengan darah hari ini. Kota sudah melakukan sebagian pekerjaannya. Yang tersisa hanyalah menunggu, hingga simbol itu lelah berdiri, atau hingga darah pertama akhirnya memaksa semua orang memilih sisi. Dan di Majapahit, tidak ada pilihan yang tidak menuntut harga. Sekar merasakan perubahan itu bahkan sebelum fajar benar-benar menyingkirkan malam. Ia terbangun dengan perasaan asing di dadanya. Bukan takut, bukan gelisah, melainkan sesuatu yang lebih sunyi dan lebih berat. Seperti saat seseorang menyadari bahwa pintu telah dikunci dari luar, namun tidak tahu sejak kapan. Udara di kamarnya terasa lebih sempit, meski jendela terbuka dan angin pagi masuk membawa bau tanah basah. Ia duduk lama di tepi pembaringan, menatap tangannya sendiri.
Tangan yang sejak kecil dilatih untuk memegang pedang, untuk menjaga keseimbangan, untuk patuh. Namun pagi itu, tangan itu terasa seperti milik orang lain. Seolah tubuhnya masih di sini, tapi posisinya dalam dunia telah bergeser beberapa langkah tanpa seizinnya. Saat Sekar melangkah keluar, halaman rumah menyambutnya dengan keheningan yang aneh. Biasanya ada suara murid-murid ayahnya berlatih, derap kaki, teriakan aba-aba. Hari itu semuanya lebih teratur, terlalu teratur. Gerakan mereka rapi, mata lurus ke depan, dan tak satu pun berani menoleh saat Sekar melintas. Bukan karena tidak hormat, justru karena terlalu sadar siapa dirinya. Putri Ki Sempol, dan mungkin lebih dari itu. Ia merasakan tatapan-tatapan itu menempel di punggungnya seperti duri kecil. Tidak menyakitkan, tapi cukup untuk membuat setiap langkah terasa diawasi. Sekar berhenti sejenak di dekat pohon tua di sudut halaman. Pohon itu telah ada jauh sebelum ia lahir. Ia pernah berlatih di bawahnya, pernah menangis diam-diam di sana, pernah bersumpah pada dirinya sendiri bahwa ia akan menjadi pendekar dengan kehormatan sendiri, bukan hanya bayangan ayahnya. Kini, pohon itu pun terasa seperti saksi yang tidak lagi netral. Seorang murid senior mendekat dengan langkah ragu. Ia menunduk dalam-dalam sebelum berbicara, seolah kata-katanya sendiri bisa menjadi kesalahan fatal. "Kak Sekar," ucapnya pelan. "Ayah, Guru Ki Sempol meminta kakak ikut dalam rombongan patroli malam ini." Tidak ada kata jika, tidak ada ruang untuk bertanya. Kalimat itu disampaikan seperti keputusan yang sudah lama ditulis, hanya baru sekarang dibacakan. Sekar mengangguk, wajahnya tenang, hampir tanpa ekspresi. Tapi di dalam dadanya, sesuatu runtuh perlahan. Ia tahu apa arti patroli malam ini, bukan sekedar tugas keamanan. Ini adalah penempatan, penegasan posisi, dan yang lebih mengerikan, ujian kesetiaan. Ia berjalan pergi tanpa menoleh lagi. Karena jika ia menoleh, ia takut akan melihat dirinya sendiri sebagai alat yang sedang diasah. Sepanjang hari, Sekar menjalani rutinitas seperti biasa. Berlatih, memberi arahan, menegur kesalahan kecil. Namun semuanya terasa seperti sandiwara. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa dicatat oleh mata-mata tak kasat mata. Bahkan tawa kecil murid-murid terdengar dipaksakan, seolah mereka juga sadar bahwa hari itu bukan hari biasa. Nama Wirasatya tidak disebut, tapi justru karena itulah ia hadir di mana-mana. Sekar mendengarnya dalam bisikan yang berhenti saat ia mendekat, dalam jeda aneh di antara percakapan, dalam cara orang-orang menimbang kata sebelum berbicara padanya. Wira telah menjadi bayangan yang mengikuti langkahnya, meski mereka belum bertemu lagi. Menjelang malam, Sekar mengenakan perlengkapan patroli. Pedangnya terikat di pinggang, dingin dan akrab. Ia menatap bayangannya sendiri di bilah pedang, wajah yang terlatih untuk tenang, mata yang terlalu jujur untuk permainan seperti ini. Saat rombongan bergerak, Sekar ditempatkan di barisan depan. Ia langsung mengerti maksudnya. Barisan depan bukan kehormatan, itu adalah sorotan. Setiap langkahnya terlihat, setiap reaksinya bisa ditafsirkan. Ia bukan lagi penjaga, ia adalah pesan. Obor-obor menyala, memecah kegelapan menjadi fragmen cahaya dan bayangan. Kota Majapahit di malam hari selalu memiliki wajah ganda, indah dari jauh dan mengancam dari dekat. Ganggang sempit menyimpan bisikan, atap-atap rendah menyimpan mata. Sekar berjalan dengan langkah mantap, namun jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Dan di sanalah ia melihatnya. Wirasatya berdiri di kejauhan, di batas cahaya obor. Tidak bersembunyi, tidak mencoba kabur. Sosoknya tampak lebih kurus dari terakhir kali, namun ada ketenangan yang mengerikan dalam caranya berdiri. Seolah ia telah menerima sesuatu yang orang lain masih coba tolak. Sekar merasakan dunia menyempit di sekelilingnya. Untuk sesaat, suara langkah,
Desis api dan napas para penjaga menghilang. Yang tersisa hanyalah jarak beberapa puluh langkah itu. Jarak yang terasa lebih berbahaya daripada medan perang terbuka. Mata mereka bertemu. Tidak ada senyum, tidak ada isyarat rahasia, tidak ada janji diam-diam. Hanya satu pengakuan yang telanjang. Kita tahu apa posisi masing-masing. Kita tahu bahwa setelah malam ini, berpura-pura tidak saling mengenal akan menjadi kebohongan yang terlalu mahal. Sekar ingin mengatakan sesuatu, apapun, satu kata saja. Tapi ia tahu, satu kata bisa menjatuhkan segalanya. Maka ia tetap diam, dan diam itu terasa seperti pengkhianatan pada dirinya sendiri. Patroli berjalan melewati Wira tanpa insiden. Tidak ada perintah untuk menangkap, tidak ada serangan, tapi justru itulah yang membuat tengkuk Sekar merinding. Karena ini bukan kelalaian, ini adalah perhitungan. Ia bisa merasakan ayahnya, meski Ki Sempol tidak berada di sana secara fisik. Ia bisa merasakan cara ayahnya melihat dari kejauhan, menilai setiap detik, setiap tarikan napas putrinya. Sekar akhirnya mengerti. Ia tidak ditempatkan di sini untuk menjaga kota. Ia ditempatkan di sini untuk dijadikan garis batas. Jika Wira bergerak, Sekar akan melihat. Jika Sekar bereaksi, Ki Sempol akan tahu. Dan jika Sekar ragu, maka ragu itu sendiri akan menjadi bukti. Saat patroli usai dan rombongan kembali, langkah Sekar terasa lebih berat. Setiap sudut kota kini menyimpan makna baru. Setiap bayangan bisa menjadi saksi. Ia menyadari dengan getir bahwa kebebasan bergeraknya telah lenyap. Bukan dengan borgol, bukan dengan ancaman, melainkan dengan kepercayaan yang dipelintir menjadi jerat. Di kamar, Sekar duduk sendirian. Pedangnya diletakkan di hadapannya. Ia menatapnya lama, seolah bilah itu bisa memberi jawaban. Namun yang ia rasakan justru kehampaan. "Ayah," bisiknya pelan, tanpa tahu apakah kata itu masih memiliki arti yang sama. Ia mencintai ayahnya. Ia selalu mencintainya. Tapi malam itu, cinta itu terasa seperti sesuatu yang dipakai untuk mengikat, bukan melindungi. Dan di sudut pikirannya, muncul pertanyaan yang selama ini ia kubur dalam-dalam. Jika darah memintaku memilih, apakah aku masih anaknya atau hanya alatnya? Di luar, Majapahit tenggelam dalam malam yang tidak sepenuhnya gelap, dan Sekar tahu, dengan kepastian yang menyesakkan, bahwa lingkaran itu telah menutup. Tidak ada lagi langkah mundur yang tidak diperhitungkan, tidak ada pilihan yang tidak berdarah. Dan malam itu, Sekar akhirnya mengerti. Dalam perang seperti ini, yang paling dulu hancur bukanlah kota, melainkan hati orang-orang yang terjebak di tengahnya. Malam itu tidak pecah oleh benturan besi. Tidak ada ceriakan perang, tidak ada darah yang mengalir di tanah. Namun justru karena itulah, Majapahit terasa lebih tegang dari medan pertempuran manapun yang pernah dikenalnya. Wira Satya berhenti tepat di tengah jalan ketika ia melihat barisan patroli itu mendekat. Cahaya obor bergerak seperti ular api, memantul di dinding-dinding rumah, menciptakan bayangan panjang yang saling tumpang tindih. Ia bisa saja berbelok ke gang kecil di sebelah kiri, bisa saja menghilang seperti yang telah ia lakukan berkali-kali, tapi ia tidak melakukannya. Ia berdiri, bukan dengan sikap menantang, bukan pula menyerah. Ia berdiri seperti seseorang yang akhirnya tiba di titik di mana mundur tidak lagi berarti selamat, hanya berarti menunda. Langkah kaki patroli melambat. Mereka mengenalinya, semua mengenalinya. Nama itu tidak perlu disebut untuk membuat udara menegang. Wira Satya kini bukan sekedar manusia. Ia adalah peristiwa yang berjalan. Dan di barisan itu, 2 langkah di depan yang lain, berdirilah Sekar.
Obor di tangannya bergetar sedikit meski ia berusaha menahannya. Cahaya itu memantul di wajah Wira, memperjelas garis luka, kelelahan, dan ketenangan aneh yang membuat jantung Sekar terasa dihantam dari dalam. Ini bukan pertemuan yang ia bayangkan. Tidak ada jarak aman, tidak ada waktu untuk menyiapkan kata-kata. Yang lebih mengerikan, ia tahu ayahnya akan datang. Dan benar saja, dari balik barisan, Ki Sempol melangkah maju. Ia tidak mengenakan baju perang, tidak membawa senjata terbuka. Rambutnya disisir rapi, wajahnya tenang seperti orang yang datang untuk berbincang, bukan mengadili. Namun justru itulah yang membuat beberapa penjaga menelan ludah. Mereka tahu, ketika Ki Sempol datang tanpa kemarahan, sesuatu yang lebih besar sedang dimainkan. Ia berhenti beberapa langkah dari Wira. Jarak itu bukan kebetulan. Itu jarak aman untuk berbicara dan jarak yang cukup dekat untuk menghancurkan. Wira Satya, katanya, suaranya rendah, nyaris ramah. Akhirnya kau berhenti berlari. Wira tidak menunduk, tidak pula menyeringai. Ia menatap Ki Sempol lurus-lurus, tanpa kebencian yang meledak, tanpa hormat yang berlebihan. Aku tidak pernah lari, jawab Wira tenang. Aku hanya menunggu kau berhenti bersembunyi di balik orang lain. Udara seperti berhenti bergerak. Beberapa penjaga refleks menggenggam senjata. Sekar merasakan dadanya mengencang. Ia tahu kalimat itu bukan sekadar balasan. Itu adalah penusukan yang disengaja. Tapi Ki Sempol tidak tersentak. Ia justru tersenyum tipis, senyum orang yang akhirnya menemukan lawan bicara sepadan. Menarik, katanya pelan. Simbol biasanya bersembunyi di balik pengikut. Kau memilih berdiri sendiri. Aku tidak ingin pengikut, jawab Wira. Aku ingin kebenaran. Kata itu, kebenaran, jatuh seperti batu berat di tengah lingkaran. Tidak ada yang bergerak, tidak ada yang bernafas lega, karena setiap orang di sana tahu kebenaran bukan sesuatu yang netral. Ia selalu menuntut korban. Ki Sempol menghela nafas kecil, seolah sedang menghadapi murid keras kepala, bukan ancaman bagi kekuasaannya. Kebenaran, ulangnya, kata yang indah, tapi tidak pernah gratis. Ia melangkah satu langkah lebih dekat. Sekar tanpa sadar ikut melangkah maju. Tubuhnya kini berada tepat di antara mereka. Ia tidak merencanakan itu. Kakinya bergerak sendiri, didorong oleh sesuatu yang lebih dalam dari perintah atau ketakutan. Ki Sempol meliriknya sekilas. Tidak ada kemarahan di sana. Hanya pengingat. Sekar, tetap di posisimu. Sekar tidak bergerak. Ia berdiri kaku, jantungnya berdebar keras. Wira melihatnya, benar-benar melihatnya. Dan untuk sesaat, sesuatu di wajahnya berubah. Bukan kelemahan, melainkan pengakuan. Jangan libatkan dia, kata Wira, suaranya kini lebih berat. Ini antara aku dan kau. Ki Sempol tertawa kecil, bukan tawa gembira. Lebih seperti desahan orang yang mendengar sesuatu yang naif. Tidak ada yang antara dalam urusan seperti ini, katanya. Segala sesuatu selalu melibatkan darah. Kalimat itu membuat Sekar menggigil. Aku tidak akan membunuhmu malam ini, lanjut Ki Sempol, menatap Wira tanpa berkedip. Bukan di depan putriku. Sekar tersentak. Kata putriku menghantamnya lebih keras dari ancaman apapun. Itu bukan perlindungan, itu pernyataan kepemilikan. Wira menegang. Jangan gunakan dia sebagai alasan, katanya dingin. Justru karena dia, balas Ki Sempol, suaranya kini lebih rendah, lebih tajam. Aku akan memastikan akhir ceritamu bersih, tanpa simpati, tanpa martir. Sekar akhirnya berbicara. Suaranya tidak keras, tapi cukup untuk memotong ketegangan seperti pisau tipis.
Kalau ini soal kehormatan, maka jangan jadikan aku alat. Semua mata beralih padanya. Ki Sempol menatap putrinya lama, terlalu lama. Tatapan itu bukan marah, bukan sedih, melainkan penuh perhitungan. Tatapan seseorang yang menyadari bahwa bidak di depannya mulai menyadari papan permainan. Darah selalu terlibat, Sekar, katanya akhirnya. Cepat atau lambat, kau hanya belum memutuskan kapan. Kalimat itu merobek sesuatu di dalam diri Sekar. Ia menyadari dengan kejelasan yang menyakitkan bahwa ayahnya tidak sedang mengancam, ia sedang mendidik, mengajarinya cara dunia bekerja menurut versinya. Keheningan memanjang, tidak ada perintah serang, tidak ada tanda mundur. Kota seakan menunggu nafas pertama yang salah. Akhirnya, Ki Sempol mengangkat tangan. Belum, katanya singkat kepada pasukannya. Ia menatap Wira terakhir kalinya malam itu. Pergilah, selagi kau masih bisa berjalan sebagai simbol, bukan sebagai martir. Wira tidak membungkuk, tidak mengucapkan terima kasih. Ia hanya menatap Sekar sekejap, tatapan yang tidak meminta, tidak menuntut, namun meninggalkan luka paling dalam. Lalu ia berbalik dan menghilang ke dalam bayangan. Pasukan membuka jalan, tidak satupun mengejar. Karena semua tahu, ini bukan akhir. Ini hanya jeda sebelum sesuatu yang jauh lebih kejam dimulai. Sekar berdiri kaku beberapa saat setelah Wira pergi. Dadanya terasa kosong. Ia tidak menang, ia tidak kalah. Tapi ia tahu, malam itu telah mengambil sesuatu darinya. Ki Sempol berjalan melewatinya tanpa menyentuh. Pulanglah, katanya singkat. Besok, kita mulai membersihkan kota. Saat Sekar melangkah pergi, ia mengerti dengan kepastian yang menghancurkan. Tabrakan itu telah terjadi. Bukan antara pedang dan pedang, melainkan antara ayah dan anak. Antara cinta dan kebenaran. Dan dari tabrakan seperti itu, selalu ada yang mati, meski belum ada darah yang jatuh. Batu itu tidak besar, tidak dilempar dengan tenaga penuh, bahkan tidak diarahkan ke siapapun secara khusus. Namun ketika ia melayang dari kegelapan dan membentur tanah di antara Wira Satya dan barisan patroli, suara duk yang dihasilkannya terdengar lebih nyaring daripada teriakan perang manapun. Sejenak, waktu seperti tersendat. Tidak ada yang langsung bergerak. Batu itu hanya tergeletak di sana, diam, bodoh, tak bernyawa, namun syarat makna. Karena semua orang di lingkaran itu tahu, sesuatu telah dimulai, tanpa aba-aba, tanpa komando, tanpa bisa ditarik kembali. Beberapa penjaga refleks mengangkat senjata, yang lain melangkah mundur setengah tapak. Obor-obor bergoyang, dan bayangan mereka menari liar di dinding rumah, menciptakan ilusi seolah jumlah pasukan bertambah. Di kejauhan, jendela-jendela tertutup satu persatu. Kota menahan nafasnya lagi. Kali ini bukan karena simbol, melainkan karena insting bertahan hidup. Sekar merasakan jantungnya melonjak ke tenggorokan. Tangannya bergerak otomatis ke gagang pedang, lalu berhenti. Gerakan kecil itu tak luput dari mata Ki Sempol. Ia tidak menoleh, tidak bereaksi, namun sudut bibirnya mengeras. Ia tahu, momen-momen seperti inilah yang membentuk masa depan seseorang. Belum. Satu kata itu meluncur dari mulut Ki Sempol dengan nada yang nyaris lembut, namun kekuatannya langsung terasa. Senjata-senjata yang setengah terangkat tertahan di udara. Nafas-nafas yang tercekat tidak jadi meledak. Satu kata, dan pembantaian yang nyaris lahir kembali masuk ke rahim malam. Ki Sempol melangkah maju satu tapak mendekati batu itu. Ia menatapnya sebentar, seolah sedang menilai sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekedar kerikil. Lihat, katanya pelan, tidak jelas ditujukan kepada siapa. Bukan aku yang memulai. Wira Satya menatapnya tanpa berkedip. Dan bukan aku yang melempar. Tidak penting, balas Ki Sempol. Yang penting, batu itu sudah jatuh. Sekar menelan ludah. Ia mengerti maksud ayahnya dengan cara yang membuat perutnya terasa kosong.
Dalam dunia Kisempol, niat tidak pernah sepenting akibat. Siapapun bisa menjadi pemicu, dan setelah pemicu ditekan, semua orang akan dipaksa bereaksi. Kisempol mengangkat tangan lagi. Kali ini bukan untuk menahan, melainkan untuk menandai. Beberapa orang di barisan belakang bergerak, bukan maju, melainkan menyebar, tanpa suara, tanpa perintah lanjutan. Mereka tidak mengejar Wira, mereka mengepung ruang. "Pulanglah," katanya kepada Wira, dengan nada yang hampir seperti nasihat. "Malam ini bukan untuk kematianmu." Wira tidak menjawab. Ia tahu ini bukan belas kasihan. Ini adalah penjadwalan. Ia melangkah mundur, lalu berbalik. Kali ini langkahnya tidak sepenuhnya tenang, bukan karena takut mati, melainkan karena ia merasakan sesuatu yang lebih buruk. Kota ini telah diprogram untuk menolaknya. Setiap gang kini bisa menjadi perangkap. Setiap pintu tertutup bisa menjadi keputusan orang lain tentang hidupnya. Sekar menyaksikannya pergi dengan dada terasa sesak. Ia ingin mengejar, ingin mengatakan sesuatu, apapun, tapi kakinya terasa seperti ditanam ke tanah. Dan lebih mengerikan lagi, sebagian dirinya tahu bahwa jika ia bergerak sekarang, darah pertama mungkin akan jatuh atas namanya. Patroli bubar perlahan, tidak dengan teriakan, tidak dengan aba-aba resmi. Mereka berpencar seperti orang-orang yang baru saja menyaksikan sesuatu yang terlalu besar untuk dibicarakan. Namun bisikan segera menggantikan keheningan. Batu siapa itu? Apakah itu tanda? Kenapa Kisempol tidak memerintahkan serangan? Pertanyaan-pertanyaan itu menyebar lebih cepat daripada jawaban. Dan di Majapahit, ketidakpastian selalu lebih mematikan daripada perintah langsung. Malam belum berakhir ketika dampaknya mulai terasa. Di sudut barat kota, seorang pemuda ditangkap karena dianggap mengawasi jalur patroli terlalu lama. Ia bersumpah hanya menunggu temannya. Tidak ada bukti kuat, namun malam itu bukan tentang bukti. Ia dipukuli cukup keras untuk membuatnya pingsan. Tidak mati, tapi cukup untuk menjadi pesan. Di dekat pasar, dua orang bertengkar hebat. Salah satunya menuduh yang lain simpatisan Wira. Tuduhan itu mungkin asal, mungkin dilontarkan karena takut. Tapi pisau dapur yang terhunus nyata adanya. Darah menetes di tanah untuk pertama kalinya malam itu. Bukan darah pejuang, bukan darah simbol, darah orang kecil. Kabar menyebar seperti api yang menemukan angin. Sekar baru menyadari semuanya ketika ia tiba di rumah dan mendengar laporan-laporan singkat yang dibisikkan dengan wajah pucat. Orang-orang mulai saling menandai, tatapan berubah menjadi senjata, kesalahan kecil menjadi vonis. Ia duduk di kamarnya, sendirian, mencoba mengatur nafas. Tangannya gemetar saat melepas pedang. Ia belum menggunakannya. Namun malam itu pedang terasa lebih berat dari biasanya, seolah bilahnya sudah mengenal darah yang akan datang. Tak lama kemudian, Kisempol masuk tanpa mengetuk. Ia menatap putrinya lama, lalu duduk di hadapannya. Tidak ada kemarahan di wajahnya, tidak ada kepuasan, hanya keseriusan yang dingin. "Kau lihat," katanya akhirnya, "aku tidak perlu memerintahkan apapun." Sekar mengangkat wajahnya. "Ini salah," katanya pelan. Orang-orang mulai saling melukai. Perang selalu dimulai seperti itu, dengan ketakutan yang mencari sasaran. "Ini bukan perang," ia membantah, suaranya bergetar. "Ini pembiaran." Kisempol menghela nafas. Itulah bentuk perang yang paling efisien. Kata-kata itu menghantam Sekar lebih keras daripada tamparan. Ia menyadari dengan kepastian yang menyakitkan bahwa ayahnya tidak sedang kehilangan kendali. Ia justru sedang mengendalikannya dengan sempurna. "Wira akan mati," katanya, hampir berbisik. "Bukan karena kau membunuhnya, tapi karena kota ini akan melakukannya." Kisempol menatapnya tajam, atau dia akan membuktikan bahwa simbolnya cukup kuat untuk bertahan. "Dengan berapa korban?" Sekar bertanya, nyaris memohon. Kisempol berdiri. Itu bukan pertanyaan yang bisa dijawab tanpa melihat akhir. Ia berjalan menuju pintu, lalu berhenti sejenak.
Darah sudah mulai memilih Sekar. Yang bisa kau lakukan sekarang hanyalah memutuskan kau berdiri di mana saat pilihan itu selesai dibuat. Pintu tertutup. Sekar tertinggal dalam keheningan yang menyesakkan. Di luar, suara teriakan samar terdengar, bukan teriakan perang, melainkan teriakan orang-orang yang kehilangan kendali. Ia menutup mata, dan untuk pertama kalinya sejak kecil, ia merasa takut bukan pada musuh, melainkan pada arah yang dipilih ayahnya. Di gang-gang gelap, Wira bergerak cepat, berpindah dari bayangan ke bayangan. Ia melihat tanda-tanda yang sama, pintu tertutup, bisikan terhenti, mata yang menilai. Ia tahu darah pertama yang jatuh malam itu bukan kebetulan. Itu adalah permulaan. Ia berhenti sejenak, menempelkan punggung ke dinding dingin. Di kejauhan, obor menyala terlalu banyak untuk sebuah patroli biasa. Kota sedang mengeras, bersiap memuntahkan kekerasan yang selama ini ditahan. Begini caramu, gumamnya pelan. Membiarkan darah memilih jalan sendiri. Wira tahu satu hal dengan jelas sekarang. Mulai malam itu, siapapun yang ragu akan terseret, siapapun yang diam akan ditafsirkan, dan siapapun yang berdiri di tengah akan dihancurkan paling dulu. Majapahit tidak lagi menunggu perintah. Ia telah memilih caranya sendiri untuk berdarah. Dan malam berikutnya tidak akan ada lagi batu kecil sebagai peringatan. Yang jatuh berikutnya adalah nyawa. Malam itu turun tanpa upacara. Tidak ada hujan, tidak ada angin besar. Langit Majapahit justru terlalu bersih, seolah sengaja membuka pandangan bagi siapapun yang ingin menyaksikan apa yang akan terjadi. Bulan menggantung pucat di atas atap-atap rumah, memantulkan cahaya dingin ke gang-gang sempit yang selama ini menjadi tempat berlindung. Kini, gang-gang itu berubah menjadi lorong-lorong penghakiman. Wira Satya bergerak dengan langkah terukur, namun napasnya semakin pendek. Ia tidak dikejar, itulah yang paling mengganggu. Tidak ada teriakan, tidak ada bunyi langkah tergesa. Yang ada hanyalah perasaan dikepung oleh keheningan yang disengaja. Pintu-pintu tertutup saat ia melintas, jendela-jendela meredup. Kota tidak lagi mengusirnya dengan kekerasan, kota menolaknya dengan kesepakatan diam. Ia berhenti di sudut pasar lama, tempat orang-orang biasanya berkumpul hingga larut. Malam itu, lapangan kosong. Namun bekasnya terasa, jejak kaki yang belum lama, sisa bara api yang masih hangat, bau keringat dan takut yang tertinggal di udara. Wira menunduk, menyentuh tanah. Ia tahu, pasukan tidak bergerak dalam barisan malam ini. Mereka bergerak sebagai warga, sebagai tetangga, sebagai orang-orang yang tahu jalan pintas. Di sisi lain kota, Ki Sempol duduk di ruang tengahnya dengan peta yang kini tak lagi diperlukan. Ia sudah hafal Majapahit seperti hafal denyut nadinya sendiri. Perintahnya malam itu sederhana, disampaikan sejak senja dengan kata-kata yang tampak jinak. Perketat pengamanan, jaga ketertiban. Tidak ada perintah membunuh, tidak ada daftar sasaran terbuka. Namun semua orang yang mendengar tahu bagaimana menerjemahkannya. Jangan kejar, katanya pada para pemimpin kecilnya. Buat dia kelelahan, buat kota menjadi pertanyaan. Ia tahu, ketakutan paling efektif bukan yang mengejutkan, melainkan yang memaksa orang memilih tanpa sempat berpikir. Dan pilihan yang diambil dalam gelap selalu berlumur darah. Sekar berdiri di ambang kamarnya, mengenakan perlengkapan patroli untuk kedua kalinya malam itu. Tidak ada panggilan resmi, tidak ada perintah tertulis. Seorang murid hanya datang, menunduk dan berkata pelan bahwa beberapa titik membutuhkan pengawasan tambahan. Sekar mengerti, ia sedang dipindahkan seperti bidak dari satu sudut ke sudut lain agar setiap pergerakannya terbaca. Saat ia melangkah keluar, suara pertama yang ia dengar adalah jeritan singkat, terpotong, lalu senyap. Sekar membeku. Ia berlari mengikuti suara itu dan menemukan seorang lelaki tua terduduk di tanah, memegangi lengan yang berdarah. Di sekelilingnya,
3 pemuda berdiri dengan wajah pucat. Tidak ada senjata perang, hanya kayu dan batu. Apa yang terjadi? Tanya Sekar. Suaranya tegas. Dia menutup pintu saat kami tanya. Jawab salah satu pemuda, terbata. Kami kira dia menyembunyikan orang itu. Sekar melihat mata lelaki tua itu. Ketakutan murni. Bukan simpatisan, bukan mata-mata. Hanya seseorang yang ingin selamat. Sekar menekan kain ke luka itu, memberi perintah singkat agar mereka mundur dan memanggil tabib. Para pemuda itu pergi dengan langkah ragu, tidak puas, tidak lega. Sekar berdiri sendirian beberapa saat. Tangannya berlumur darah orang yang tidak ia kenal, darah yang tidak seharusnya ada. Dadanya sesak. Ia tahu ini baru permulaan. Tidak ada satupun dari kejadian itu yang akan tercatat sebagai pembantaian. Semuanya akan disebut kekacauan kecil. Dan kekacauan kecil bila dibiarkan akan beranak pinak. Wira bergerak lagi, menyelinap ke wilayah yang dulu ramah. Ia mendengar namanya dipanggil pelan dari balik dinding, bukan untuk ditolong, melainkan untuk dipastikan. Ia menahan diri untuk tidak menjawab. Setiap jawaban kini adalah undangan. Di sebuah tikungan, ia melihat obor-obor bergerak berlawanan arah. Bukan patroli resmi, melainkan kelompok warga yang dipersenjatai rasa takut. Ia berbelok terlalu cepat. Sebuah tangan menarik kainnya. Wira berputar, refleksnya tajam. Seorang anak muda terjatuh, terkejut oleh reaksi Wira sendiri. Tidak ada niat menyerang, hanya salah paham yang nyaris memakikan. Dari kejauhan, teriakan terdengar. Nama Wira disebut. Nada suaranya campur aduk antara amarah dan histeria. Wira melepaskan diri dan berlari. Bukan karena pengecut, melainkan karena ia paham, jika satu pukulan terjadi malam ini, kota akan mengklaimnya sebagai alasan. Ia melompati pagar rendah, menembus halaman orang dan bersembunyi di balik gudang tua. Nafasnya terengah, keringat dingin mengalir. Untuk pertama kalinya, sejak ia berdiri di jalur dagang, Wira merasakan ketakutan yang tidak romantis. Ketakutan yang banal dan kotor. Di pusat kota, Ki Sempol menerima laporan-laporan singkat. Tidak ada angka, tidak ada peta, hanya kata-kata. Ribut kecil, salah paham, luka ringan. Ia mengangguk pelan. Mesin bekerja sesuai rencana. Ia berdiri dan berjalan ke Serambi, menatap kota yang kini berkilau oleh obor yang terlalu banyak. Belum, gumamnya, lebih kepada dirinya sendiri. Belum waktunya. Sekar kembali ke markas kecil, wajahnya pucat. Ia menerima perintah baru, menjaga satu persimpangan penting hingga fajar. Persimpangan itu menghubungkan jalur cepat ke wilayah yang kini paling rawan. Ia tahu apa artinya. Jika Wira melintas di sana, Sekarlah yang akan melihatnya. Dan apapun yang terjadi setelahnya akan ditulis atas namanya. Ia berdiri di sana, menatap gelap yang bergerak. Setiap bayangan tampak mencurigakan. Setiap langkah terdengar terlalu keras. Di benaknya, suara ayahnya terngiang. Darah selalu terlibat. Sekar menutup mata sejenak, lalu membukanya lagi dengan keputusan rapuh yang belum ia akui. Tidak lama kemudian, suara gaduh pecah di kejauhan, lebih besar dari sebelumnya. Teriakan, kaca pecah, lalu suara logam beradu, bukan pedang perang, melainkan alat-alat rumah. Sekar berlari menuju sumber suara dan tiba di sebuah gang sempit. Di sana, seorang pemuda tergeletak, kepalanya berdarah. Di sekelilingnya, orang-orang saling menunjuk, saling menyalahkan. Tidak ada yang mengaku memulai. Sekar berteriak agar mereka mundur. Sebagian patuh, sebagian tidak. Ia mengangkat pedang, bukan untuk menyerang, melainkan untuk menghentikan. Namun kilatan bilah itu justru memicu jeritan. Seseorang melempar batu, mengenai bahunya. Sekar terhuyung, dan dalam kekacauan itu, satu tusukan terjadi. Cepat, panik,
tidak terarah. Darah mengalir, bukan dari Wira, bukan dari Ki Sempol, dari seseorang yang namanya tidak akan diingat besok. Sekar berlutut, menekan luka itu. Tangannya gemetar hebat. Ia berhasil menghentikan kerumunan, tapi nyawa itu pergi di tangannya. Untuk pertama kalinya, Sekar merasakan sesuatu patah di dalam dirinya. Fajar masih jauh ketika kota akhirnya tenang. Tenang yang palsu, rapuh. Obor-obor padam satu persatu. Orang-orang kembali ke rumah dengan wajah kosong. Di gudang tua, Wira duduk bersandar. Tubuhnya lelah, matanya terbuka lebar. Ia mendengar kabar kematian itu lewat bisikan yang melintas. Ia menutup mata, menahan rasa bersalah yang tidak sepenuhnya miliknya, namun kini menempel padanya. Di rumah besarnya, Ki Sempol berdiri menatap timur. Sekarang, katanya pelan, sekarang kota sudah memilih jalannya. Sekar pulang menjelang subuh, pakaiannya bernoda darah yang bukan miliknya. Ia duduk di lantai, memeluk lutut, nafasnya tersengal. Ia tahu malam ini tidak akan dicatat sebagai pembantaian, namun ia juga tahu mulai malam ini pembantaian menjadi mungkin, dan ia tanpa ingin telah menjadi bagian dari jalurnya. Majapahit menyambut Fajar dengan wajah yang berubah. Tidak ada lagi peringatan, tidak ada lagi dialog. Malam telah membuka pintu, dan apa yang akan masuk setelahnya tidak akan meminta izin. Cahaya pertama menyentuh Majapahit dengan lembut, seolah mencoba menebus apa yang tidak bisa ia cegah semalam. Jalan-jalan kembali terlihat biasa, atap-atap rumah kembali berwarna tanah. Pasar mulai dibuka perlahan, namun kota itu tidak lagi sama, karena ada sesuatu yang tertinggal di antara batu dan bayangan. Bukan darah yang paling membekas, melainkan ingatan. Ingatan tentang teriakan yang tidak sempat ditolong, tentang pintu yang ditutup terlalu cepat, tentang keputusan kecil yang diambil dalam gelap, lalu berubah menjadi kematian. Nama Wira Satya masih dibisikkan, bukan lagi dengan kagum, bukan pula dengan kebencian, melainkan dengan hati-hati. Ia kini bukan hanya simbol, tapi alasan orang-orang saling curiga. Sebagian melihatnya sebagai harapan, sebagian lain sebagai kutukan. Dan di kota seperti Majapahit, simbol yang memecah persepsi adalah simbol paling berbahaya. Ki Sempol berdiri di tempatnya, tenang seperti biasa. Apa yang ia inginkan mulai terbentuk. Bukan melalui pedang, melainkan melalui ketakutan yang tertata. Kota tidak lagi menunggu perintahnya, dan itulah tanda bahwa kekuasaannya telah masuk ke tahap paling kejam, ketika orang-orang menjalankan kehendaknya tanpa disuruh. Dan Sekar tahu, sejak malam itu, ia tidak akan pernah kembali menjadi dirinya yang dulu. Darah yang menempel di tangannya mungkin sudah dibersihkan, namun bekasnya tinggal di dalam. Ia kini memahami satu kebenaran yang tidak pernah diajarkan dalam latihan pedang manapun, bahwa memilih diam juga adalah pilihan, dan pilihan selalu menuntut korban. Majapahit telah melangkah melewati batas. Tidak ada lagi jalan pulang ke sebelum batu pertama jatuh. Dan kisah ini baru saja benar-benar dimulai. Episode berikutnya, Malam yang Tidak Memberi Pilihan. Di episode selanjutnya, kota tidak lagi bergerak diam-diam. Serangan pertama terjadi dengan tujuan jelas. Sekar dipaksa memilih, bukan antara benar atau salah, tapi antara dua dosa. Dan satu kematian akan mengubah segalanya, selamanya. Subscribe agar tidak ketinggalan kelanjutannya. Like jika kamu merasakan sesaknya episode ini. Komentar jujur,
Apakah Sekar masih bisa disebut netral? Atau sejak malam itu, ia sudah memilih sisi? Karena mulai episode berikutnya, tidak semua karakter akan diberi kesempatan menyesal. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.